Di episode 2 kemarin, Yuani mulai mengubah taktiknya dengan memberikan perhatian kecil yang membuat Kuafu kebingungan sekaligus diam-diam mulai luluh. Kedamaian mereka sempat terganggu oleh Tian Rui, sang protagonis asli yang kelewat percaya diri. Tian Rui mencoba merebut hati Kuafu, namun malah berujung ditolak mentah-mentah berkat akting memelas Yuani yang jauh lebih meyakinkan. Tidak terima dipermalukan, Tian Rui menyawa pembunuh bayaran dari suku kegelapan. Sayangnya, dia salah mencari lawan. Berbekal kemampuan instan dari sistem, Yuani dengan mudah menghabisi si pembunuh, meski insiden itu akhirnya memaksa ia dan Kuafu angkat kaki ke kota Yangshan demi keamanan. Tentu saja, sebelum pindah, Yuani harus memutar otak dan menyempatkan diri memberikan perpisahan penuh drama demi memastikan hati Ting Xuan terkunci rapat sebelum gadis itu masuk ke masa hibernasi. Perjalanan menuju kota baru ternyata tidak kalah menegangkan. Mereka sempat dicegat oleh proyeksi roh Linzu di hutan misterius hingga akhirnya tiba di kota dan disambut oleh Chun Yi, mantan pengawal setia Kuafu di masa lalu. Kini, di saat hubungan Yuani dan Kuafu semakin hangat, sebuah tantangan baru muncul di tengah kemeriahan festival kota. Target selanjutnya akhirnya menampakkan diri, yaitu Kuan Yue, sang imam besar yang punya reputasi sangat membenci laki-laki. Episode kemarin diakhiri dengan poin kesukaan Kuafu hampir sampai ke titik maksimal. Hingga akhirnya mencapai titik maksimal saat gadis itu mau menerima Yuani apa adanya dengan sepenuh hati. Langsung saja, cara menaklukkan 7 Ratu Iblis, episode 3. Demi menjaga perasaan Kufu yang lagi sedikit ngambek, pemuda itu memutuskan untuk menunda tugas sistemnya sejenak. Sesekali, dia cuma ingin jadi dirinya sendiri, bukan sekedar pion penjelajah waktu yang terus-terusan disetir oleh perintah. Tepat di momen santai itu, Doding tiba-tiba membawa kabar gembira. Selamat tuan rumah, kamu berhasil menyadarkan Kufu sepenuhnya. Hadiah 1000 poin telah ditambahkan. Sistem kecilnya itu langsung naik 2 level, dan toko sistem otomatis membuka lebih banyak barang langka. Di tempat lain, Shi Tianrui mendadak memegangi dadanya dengan raut wajah kesakitan. Ada apa ini? Kenapa dadaku tiba-tiba terasa sakit sekali? Sistem utama milik pria itu langsung memberikan laporan cepat. Peringatan untuk tuan rumah, sistem mendeteksi bahwa vilen wanita Kufu telah sepenuhnya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Wajah Shi Tianrui langsung memerah menahan amarah. Sialan, terus sekarang kita harus bagaimana? Sistem utamanya segera membeberkan rencana cadangan. Kita harus bergerak lebih cepat untuk menyadarkan satu vilen wanita lagi. Kumpulkan 3000 poin untuk membuka sistem toko level 6. Nanti, kamu bisa mendapatkan item pembalik keadaan untuk memulihkan tingkat kegelapan Kufu seperti semula. Mendengar solusi tersebut, pria itu bangkit berdiri dengan kasar. Cepat, lacak lokasi Kuan Yue di kota Yangshan. Aku akan langsung melancarkan serangan sekarang juga. Kembali ke kediaman. Kufu baru saja bangun sambil membuka matanya perlahan. Di sebelahnya ada Yuang Yi yang menutup tubuh gadis rubah itu dengan selimut lembut. Melihat Yuang Yi yang dengan santai tiduran sambil menatapnya, wajah Kufu seketika merona merah. Suaranya langsung tercekat karena gugup. Sudah berapa lama kamu melihatku tidur? Gadis rubah itu buru-buru bangun dari tempat tidurnya sambil memberitahu. Aku hari ini ada urusan di luar bersama Bibi Chun Yi. Melihat tingkahnya, jagoan kita hanya tersenyum lembut dan menatapnya penuh kemengertian. Besok kan ulang tahunmu. Kalau begitu, aku akan menunggumu pulang di rumah. Mendengar ucapan barusan, Kufu hanya menundukkan wajahnya. Dari tatapan mata terlihat sedikit sorot kesedihan. Tapi begitu saja, dia langsung berdiri dan berlari membawa wajahnya yang masih berwarna merah. Aku kembali dulu ganti baju di kamarku sendiri. Melihat Kufu yang pergi keluar, Yuang Yi hanya terdiam sambil membatin sendiri. Untungnya aku berhasil menaklukkan heroin pertama tanpa ada masalah. Tapi dalam hatinya, Yuang Yi malah merasa aneh. Karena dia yang harusnya menaklukkan sang heroin, tapi rasanya malah dia yang ditaklukkan oleh gadis rubah itu. Belum sempat dia menikmati indahnya dunia, Doding mendadak membunyikan alarm peringatan. Berkat kenaikan level barusan, radar pelacakannya kini jauh lebih tajam. Sistem utama sedang bergerak merapat.
Kabar dari Dowding itu jelas menjadi pertanda buruk. Sang karakter utama pria yang asli sudah mulai bergerak. Tanpa perlu mikir panjang, pemuda itu 100% yakin kalau target Shi Tianrui pastilah Kuan Ye. Dowding, cepat buka portal teleportasi. Kita harus segera pergi ke rumah Kuan Ye dan mengawasinya dari sana. Begitu melangkah keluar dari portal, kemegahan kediaman targetnya langsung terpampang nyata. Status Kuan Ye jelas bukan main-main. Pemuda itu buru-buru mencari tempat bersembunyi saat matanya menangkap siluet seseorang. Gawat, ada orang di sebelah sana. Ternyata Shi Tianrui sudah sampai duluan. Wajah pria itu terlihat sangat kesal saat berhadapan dengan para penjaga gerbang. Aku ini karakter utama pria, berani-beraninya kalian melarangku masuk? Dari kejauhan, sang pemuda cuma bisa mencibir sinis. Cih, kepedean banget jadi orang. Seluruh dunia juga tahu kalau pengaturan awal karakter Kuan Yue itu sangat membenci laki-laki. Ini orang malah nekat mau menerobos masuk pakai jalur sombong. Melihat tuan rumahnya emosi, sistem utama mencoba menenangkan situasi. Tuan rumah, jangan gegabah. Sistem mendeteksi adanya bekas luka di tubuh Kuan Yue. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan salep penghilang bekas luka yang baru saja kita tukarkan kepadanya. Percakapan yang bocor lewat radar itu sukses bikin sang pemuda panik. Biar gimana pun, Shi Tianrui punya plot armor tebal sebagai karakter utama dan fitur sistemnya jauh lebih lengkap ketimbang Dowding. Dowding, cepat pikirkan cara. Apa kamu punya semacam telur pengubah gender atau apalah yang bisa mengganti jenis kelamin untuk sementara waktu? Siapa sangka, asisten virtual kecilnya itu benar-benar menyimpan barang ajaib semacam itu. Ada tuan rumah, item ini bisa mengelabui pandangan target selama 50 menit. Dari sudut pandang orang pertama si target, kamu akan terlihat sepenuhnya sebagai seorang wanita. Rasa penasaran sang pemuda langsung muncul. Lalu, apa aku bisa melihat wujud perempuanku sendiri dari pantulan matanya? Tidak bisa. Pemuda itu bersin pelan. Firasatnya mengatakan ada yang agak mencurigakan dari item ini. Tapi demi memotong jalan Shi Tianrui, dia tidak punya opsi lain selain mencobanya. Dowding, apa yang akan terjadi kalau waktunya habis? Wujud aslimu akan langsung terlihat jelas di mata target. Masih sedikit ragu, dia kembali memastikan. Apa efeknya juga berlaku buat Shi Tianrui? Tenang saja, efeknya sama ampuhnya. Senyum miring langsung terukir di wajah pemuda itu. Bagus, kalau begitu mari kita jadikan dia kelinci percobaan pertama. Sesuai instruksi dari toko sistem, dia menarik nafas panjang, menyiapkan mental baja, dan melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Apa dia sedang melihat ke arah sini? Tidak apa-apa tuan rumah, berjalanlah dengan percaya diri. Di luar dugaan, begitu netra Shi Tianrui menangkap sosoknya, mata pria itu langsung melotot lebar seakan melihat bidadari turun dari langit. Saking terpesonanya, 2 garis darah segar langsung mengucur dari hidungnya. Sang jagoan kita langsung bergidik ngeri. Tolong dong, ditatap sesama cowok sampai mimisan begini rasanya bener-bener bikin merinding maksimal. Orang ini kelakuannya kenapa aneh banget sih? Tuan rumah, perhatikan ekspresi wajahmu, jangan sampai pria itu sadar kalau kamu sedang menyamar. Pemuda itu mendengus sebal dalam hati. Iya, aku tahu, jangan cerewet. Sementara itu, Shi Tianrui malah kegirangan bukan main di dalam hatinya. Gadis ini benar-benar tipe idamannya. Coba saja salah satu heroin yang harus dia sadarkan punya wajah secantik ini. Di sisi lain, demi kelancaran misi menyadarkan heroin ketiga, sang pemuda rela membuang jauh-jauh harga dirinya dengan menyamar jadi cewek demi mendekati Kuan Yue. Dia harus bergerak secepat kilat. Tapi sekarang, masalah utamanya adalah mencari alasan yang masuk akal untuk bertamu ke rumah Kuan Yue. Wanita sasaran mereka ini pantang menyakiti perempuan, tapi level sadisnya pada laki-laki sudah di luar nalar. Kalau mau menyadarkan Kuan Yue, dia harus membuat wanita itu paham bahwa tidak semua cowok di dunia ini sebrengsek trauma masa lalunya. Jelas cari mati kalau dia datang pakai wujud asli. Tapi kalau dia bertamu sebagai wanita, lalu mendadak membela kaum pria,
Yue pasti bakal mencapnya sebagai komplotan cowok jahat. Ah, aku tahu. Aku akan memberikannya salep penghilang bekas luka itu lebih dulu, lalu memancing rasa empatinya. Ide brilian itu langsung dieksekusi. Tanpa ragu, pemuda itu mengucek matanya kuat-kuat sampai bengkak dan memerah, lalu mulai berjalan tertatih-tatih sambil menangis terseduh-seduh layaknya tokoh sinetron yang teraniaya. Higgs, gadis kecil ini punya urusan penting dan memohon untuk bertemu dengan pendeta Kuan Yue. Waktu penyamarannya terus berdetak. Kini tersisa 25 menit. Saat para penjaga gerbang menanyakan tujuannya, dia melancarkan jurus akting sedih berbalut rasa malu. Rasanya terlalu memalukan untuk diceritakan di luar sini. Melihat wajah Sembabnan memelas di hadapan mereka, pertahanan kedua penjaga itu runtuh juga. Tatapan mereka langsung berubah penuh simpati. Sepertinya ini wanita malang lain yang tersakiti. Jangan khawatir, Nona. Pendeta Agung pasti akan memberikan keadilan untukmu. Menurut plot buku yang pernah dibacanya, Kuan Yue bukan cuma figur penting yang memimpin ritual, tapi di balik layar, dia juga sering menjadi pelindung bagi para wanita yang ditindas. Sang pemuda harus bisa bertatap muka secara langsung dulu sebelum melancarkan rencana tahap kedua. Detik demi detik berlalu, waktunya tinggal 20 menit. Benar saja, melihat penampilan tamunya yang acak-acakan, Kuan Yue menyambutnya dengan sangat hangat, persis seperti rumor yang beredar. Wanita anggun itu bahkan menuangkan secangkir teh dengan tangannya sendiri. Minumlah dulu teh ini untuk melegakan tenggorokanmu. Sang pemuda takjub dalam hati. Sosok di depannya ini benar-benar punya empati luar biasa pada sesama perempuan yang terluka. Mengingat jalan cerita aslinya, dia masih tidak habis pikir ada ayah yang setega ayah Kuan Yue, membuang istri dan anak kandungnya sendiri cuma demi ambisi mengejar kekuatan. Sang ibu yang hancur hatinya perlahan jatuh sakit dan meninggal setahun kemudian. Sejak saat itu, masa kecil Kuan Yu dihabiskan luntang-lantung di jalanan. Puncaknya di usia 8 tahun, Kuan Yu dibeli oleh seorang pria tua bernama Yuan Zhu untuk dijadikan budak rendahan. Si tua bangka itu ternyata punya niat busuk. Di satu malam yang gelap diiringi angin kencang, pria itu nyaris melecehkannya. Beruntung, insting bertahan hidup Kuan Yu sangat kuat. Dia berjuang mati-matian malam itu dan berhasil lolos dari neraka jahanam tersebut. Nasibnya perlahan membaik setelah dia diangkat menjadi murid oleh pendeta agung keluarga kerajaan, hingga akhirnya bisa menduduki posisinya yang terhormat seperti sekarang. Lamunan pemuda itu seketika buyar saat suara lembut Kuan Yu menyapa telinganya. Kalau kamu tidak ingin menceritakannya sekarang, tidak apa-apa, duduk, minum teh, dan tenangkan dirimu sejenak di sini. Sang jagoan kita menghela napas pelan dalam hati. Ternyata gadis ini punya empati yang sangat tulus. Dia makin bertekad untuk menyadarkan wanita itu ingin membuktikan kalau di luar sana masih banyak pria yang baik. Namun, momen haru itu mendadak dirusak oleh suara Dowding yang memecah konsentrasinya. Tuan rumah, waktunya sudah hampir habis, cepat masuk ke inti masalahnya. Dengan sisa waktu penyamaran yang makin menipis, pemuda itu mulai merangkai bualan darurat. Sejujurnya, pendeta, ini ada hubungannya dengan sepupu jauhku. Dia sedang merintis bisnis kecil-kecilan. Aku ingin ikut berdagang dengannya, tapi keluargaku melarang keras. Mereka bilang, karena aku perempuan, aku tidak boleh keluar rumah untuk merantau. Sesuai dugaannya, tatapan mata Kuan Yue langsung berubah tajam mendengar kisah diskriminasi tersebut. Melihat umpan ceritanya berhasil, sang pemuda menambah dosis aktingnya dengan pura-pura menangis makin terseduh-seduh. Demi mencegahku pergi, ayahku bahkan berniat menikahkanku paksa dengan pria tua bangka yang umurnya 20 tahun lebih tua dariku. Heks, padahal aku cuma ingin berdagang. Bagaimana bisa seorang ayah tega memperlakukan putri kandungnya seperti ini? Amarah Kuan Yue seketika tersulut. Wanita itu langsung memeluk erat sang pemuda untuk memberinya rasa aman. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan ayah manapun memaksa putrinya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Kamu pulanglah dulu dan bicarakan masalah ini baik-baik dengannya. Kalau pria itu masih keras kepala, aku sendiri yang akan turun tangan membelamu. Berada dalam pelukan erat itu, si pemuda pura-pura terharu sampai nyaris kehabisan napas beneran. Dengan berat hati, dia melepaskan pelukan hangat tersebut dan menunduk hormat.
Setelah mengobrol dengan pendeta, perasaanku jauh lebih lega. Sebagai rasa terima kasihku, mohon terima salep penghilang bekas luka ini. Awalnya, Kuan Yue menolak halus pemberian tersebut. Tapi, sang tamu jejadian itu terus bersikeras pantang menyerah. Tidak bisa, pendeta harus menerimanya. Ini memang bagian krusial dari rencana langkah keduanya. Tujuannya adalah membiarkan target menyimpan dan mencoba salep ajaib tersebut sampai merasakan sendiri khasiatnya. Kalau pancingan ini sukses, langkah ketiga dijamin bakal berjalan jauh lebih mulus. Melihat indikator waktu penyamarannya yang tinggal tersisa 1 menit, pemuda itu langsung panik. Dia buru-buru berpamitan dan berlari keluar dari halaman kediaman. Kalau sampai Kuan Yue melihat wujud aslinya yang seorang laki-laki, sudah pasti tamat riwayatnya. Sepeninggal gadis misterius itu, Kuan Yue tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang sangat mengganjal di benaknya. Salep penghilang bekas luka, sebenarnya siapa gadis itu? Bagaimana dia bisa tahu kalau aku punya bekas luka di tubuhku sejak kecil? Kembali ke urusan salep, dipakai atau tidaknya barang itu kini sepenuhnya bergantung pada seberapa besar trauma Kuan Yue. Saat pemuda itu sedang asyik memikirkan probabilitas rencananya, Dowding tiba-tiba menyalakan alarm peringatan di kepalanya. Cepat sembunyi, tuan rumah. Aku mendeteksi keberadaan Kufu di dekat sini. Sembunyi yang rapat, jangan sampai ketahuan. Sang pemuda langsung menepuk jidat. Dia baru ingat kalau Kufu memang pernah bilang mau mencari Kuan Yue untuk membicarakan suatu urusan. Tapi kenapa timingnya harus pas banget di hari yang sama begini sih? Tanpa disadarinya, semua gerak-gerik panik dan aksi sembunyi-sembunyinya itu sedang diawasi lekat-lekat oleh Ayuan dari kejauhan. Ayuan tersenyum penuh arti melihat pemandangan aneh tersebut. Bicara sendiri, terus sembunyi-sembunyi dari pelayan? Li Wanyi, sebenarnya berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Tapi ya sudahlah, pria yang punya banyak rahasia itu justru jauh lebih menarik. Sementara itu, di kediaman sang pendeta, seorang pelayan tampak mempersilahkan Kufu untuk masuk. Silahkan masuk pendeta, Kuan Yue sudah menunggu. Detik itu pun menjadi momen pertemuan pertama yang sangat bersejarah antara dua karakter vilan wanita dalam cerita ini. Tanpa banyak basa-basi, Kufu langsung mengutarakan maksud kedatangannya dengan raut wajah memohon. Aku mohon, tolong bantu aku melepaskan segel di dalam tubuhku. Mendengar permintaan itu, Kuan Yue menatap tamunya lekat-lekat sebelum melontarkan pertanyaan tajam yang menusuk. Klan Rubah, marga kue. Apakah kamu putri dari klan Rubah? Ekspresi Kufu seketika berubah datar dan dingin. Klan kami sudah lama hancur. Aku bukan lagi seorang putri. Dari sorot mata gadis di depannya, Kuan Yue bisa membaca dengan sangat jelas ambisi terpendam untuk membangkitkan kembali kejayaan klan yang telah runtuh itu. Dengan kata lain, kamu ingin membalas dendam demi orang tua dan klanmu, kan? Tebakan yang kelewat akurat itu membuat pertahanan Kufu runtuh. Dia langsung jatuh berlutut memohon dengan segenap harga dirinya. Melihat pemandangan miris itu, Kuan Yue menghela napas pelan. Melepaskan segel itu bukan perkara instan yang bisa selesai dalam semalam. Prosesnya juga sangat menyakitkan. Aku tidak akan menyuruhmu melepaskan obsesimu itu, tapi kuharap kamu memikirkannya baik-baik. Meski begitu, keteguhan luar biasa yang terpancar dari wajah Kufu justru membuat Kuan Yue diam-diam merasa simpati dan mulai menyukai gadis tersebut. Kalau begitu, beri aku waktu beberapa hari untuk bersiap. Nanti aku akan menyuruh orang untuk memberitahumu. Mendengar keputusan mutlak itu, sebersit cahaya harapan seketika bersinar terang dari kedua mata Kufu. Berbanding terbalik dengan suasana dramatis di kediaman pendeta, sang pemuda di rumahnya sendiri malah lagi kelabakan setengah mati sampai rasanya ingin mengibarkan bendera putih. Dowding, cepat pikirkan cara supaya aku bisa keluar menyadarkan vilan lain tanpa ketahuan oleh Kufu. Asisten sistemnya itu menjawab dengan nada santai yang kelewat menyebalkan. Caranya sih ada, tapi harganya agak mahal dan tuan rumah harus perpanjang langganan setiap bulan. Si pemuda kontan mengumpat kesal dalam hati. Sialan, sistem satu ini kenapa hobi banget jualan item pakai cara merampok berkedok langganan begini sih? Tanpa mempedulikan penderitaan batin tuannya, Dowding mulai membeberkan spesifikasi barang dagangannya.
Boneka pengganti. Harganya 100 poin per bulan. Boneka ini bisa meniru ekspresi dan gerakan dasar tuan rumah, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari para vilan wanita. Kalau cuma buat mengelabui mereka sebentar sih aman, tapi kalau mereka mulai tanya macam-macam, ya risikonya bisa ketahuan juga. Karena sudah kepepet situasi, sang jagoan kita akhirnya mengambil keputusan pasrah. Ya sudahlah, aku coba langganan 1 bulan dulu buat tester. Kehilangan 100 poin hasil jerih payahnya dalam sekejap benar-benar bikin hatinya perih tak keruan. Demi menebus kerugian bandar, sehabis makan malam nanti, dia bertekad mencari alasan untuk kembali ke kamar dan menguji coba boneka itu untuk pertama kalinya. Niatnya satu, dia mau menyelinap keluar malam-malam demi mengecek apakah Kuan Ye benar-benar mengoleskan salep penghilang bekas luka darinya atau tidak. Otaknya terus memutar strategi. Dia mutlak harus bergerak 1 langkah lebih cepat dari Shi Tianrui. Biar bagaimanapun, cowok kepedean itu adalah karakter utama pria yang asli, dan bajingan itu sudah mulai melancarkan aksi pendekatannya. Lamunannya buyar saat Kufu tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung berlari menghampirinya dengan membawa kabar gembira. Bagus sekali Yuanji, pendeta Kuan Ye sudah setuju untuk membantuku melepaskan segelnya. Pemuda itu langsung memasang raut wajah ikut bahagia menyambut antusiasme tersebut. Benarkah? Selamat ya! Namun, senyum manis Kufu mendadak luntur. Gadis itu tiba-tiba memintanya diam, lalu mundur selangkah dengan raut wajah yang berubah penuh curiga. Yuanji, coba kamu diam sebentar. Kenapa di tubuhmu ada aroma pendeta? Tubuh Li Yuanji langsung kaku seketika, layaknya patung. Dia benar-benar mati kutu sekarang. Celaka 13, ini pasti gara-gara dia lupa mandi sepulangnya dari misi tadi. Di tengah ketegangan mematikan itu, Dowding malah mendadak merusak suasana dengan laporan tidak pentingnya. Peringatan, sistem mendeteksi adanya fluktuasi emosi negatif dari Kufu. Sang pemuda refleks membentak sistem bawelnya itu di dalam hati. Duh, nggak usah cerewet, orang buta juga tahu kalau dia lagi cemburu berat. Walaupun Kufu memang sudah sepenuhnya kembali ke jalan yang benar, tapi insting cemburu butanya ini jelas bakal jadi batu sandungan super besar buat kelanjutan misinya. Mata tajam Kufu kini mulai mengintimidasi bak detektif yang sedang menginterogasi tersangka. Yuani, jujur padaku, apa kamu habis menemui Kuan Yue? Pemuda itu gelagapan, lidahnya mendadak keluh, otaknya berputar bak gasing mencari celah aman untuk berkelit. Kalau dia bohong 100% dan sampai ketahuan, amukan gadis ini pasti bakal jauh lebih mengerikan. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa cuma mencampur adukan fakta dengan fiksi, lalu mencuci otak Kufu supaya percaya kalau omong kosong ini adalah kebenaran yang paling murni. Pemuda itu lalu menghela nafas panjang, sengaja memasang wajah paling melas dan menyedihkan yang dia punya. Sebenarnya aku tidak mau kamu tahu soal ini. Aku cuma ingin membantumu. Sambil bicara, tangannya merogoh saku dan mengeluarkan sekotak salep penghilang bekas luka cadangan sebagai barang bukti palsu. Aku niatnya mau memberikan salep ini untuk Kuan Yue, sekalian memohon padanya untuk menolongmu. Dia sengaja menjeda kalimatnya untuk memberi efek dramatis. Suaranya dibuat bergetar seolah menahan rasa malu yang amat sangat. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau dia sangat membenci laki-laki. Baru ngomong 2 kalimat, aku sudah diusir mentah-mentah sama dia. Kejadian ini benar-benar memalukan, makanya aku segan mau cerita ke kamu. Aku ini memang pria yang tidak berguna. Lalu, pertunjukan itu ditutup dengan senyuman tipis yang seolah mengikhlaskan segalanya. Tapi, syukurlah, untung kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Mendengar pengakuan penuh pengorbanan fiktif namun kelewat dramatis itu, tatapan tajam Kufu seketika melemah. Mata gadis itu perlahan memerah menahan haru yang meluap-luap. Kamu sampai nekat menemuinya sendirian hanya demi aku. Begitu memastikan Kufu sudah kembali ke kamarnya sendiri, pemuda itu buru-buru memanggil asisten virtualnya. Dia langsung menyuruh Dowding mengeluarkan boneka penggantinya, yang baru saja dibelinya. Tapi entah kenapa, barang sewaan seharga 100 poin itu kelihatannya agak lemot, persis seperti barang flash sale murahan di toko online. Sambil mengatur posisi boneka, sang pemuda memberikan instruksi tegas. Dengar baik-baik, tugasmu adalah menutupi jejakku. Kamu cuma perlu tidur manis di kasur. Siapapun yang datang, jangan pernah buka pintunya. Paham? Boneka itu membalas dengan nada kaku bak robot. Siap, laksanakan!
Benda ajaib itu langsung menarik selimut dan pura-pura tertidur. Cuma butuh waktu 2,5 detik sampai si boneka mulai mendengkur keras. Mendengar itu, pemuda tersebut menghela nafas lega. Nah, kalau begini harusnya aman. Dowding, ayo kita berangkat. Beralih ke kediaman termewah di kota, Kuan Yue tampak melangkah pelan memasuki area pemandian air panas di halaman belakang. Saat tubuhnya menyentuh air, serpihan ingatan masa lalunya yang kelam dan menyakitkan mendadak kembali berkelebat tanpa ampun di kepalanya. Setiap jengkal kulitnya tiba-tiba terasa dipenuhi kotoran menjijikan yang seolah tak bisa hilang meski dicuci sebersih apapun. Wanita itu merintih pedih. Kotor, rasanya kotor sekali tempat yang pernah disentuh oleh babi tua bangka itu. Mimpi buruk masa kecilnya kembali menghantui dengan sangat ekstrim, membuat tubuh anggun itu bergetar hebat tak terkendali. Dari atas atap, sang jagoan mengamati semua momen rapuh itu dalam diam. Tiba-tiba, sistem kecilnya melapor dengan nada panik. Tuan rumah, sistem mendeteksi tingkat kegelapan target sedang melonjak naik. Belum sempat pemuda itu bereaksi, detik berikutnya ada benda berat yang jatuh tercebur tepat di sebelah Kuan Yue. Kejadian mendadak itu sukses bikin sang pemuda terperanjat kaget sampai nyaris melompat dari atap. Dia langsung bertanya heran. "Doting, benda apa itu barusan?" Asistennya menjawab dengan nada ragu. "Sepertinya itu karakter utama pria, Shi Tianrui." Pemuda itu cuma bisa menepuk jidat, benar-benar tak habis pikir. Apa jangan-jangan cowok gila ini mau beraksi sekarang di momen yang sangat tidak tepat begini? Di kolam bawah sana, Shi Tianrui muncul dari dalam air dengan kondisi basah kuyup dan penampilan super berantakan. Pria itu menggerutu panik. "Gila, pantulan item teleportasi ini kenceng banget. Kenapa aku malah nyemplung langsung ke kolam pemandian Kuan Yue?" Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Sambil bersiap melarikan diri, dia membatin kalut. "Aku harus buru-buru kabur mumpung dia belum melihat wajahku." Namun, niat itu langsung kandas. Kuan Yue hanya mengibaskan tangannya dengan gerakan santai. Seketika, energi spiritual berwarna merah menyala langsung melilit tubuh Shi Tianrui dengan sangat kuat. Sang pendeta mendesis tajam dan dingin. "Beraninya seorang laki-laki rendahan masuk ke sini. Apa kamu tidak tahu tempat ini?" Merasa nyawanya di ujung tanduk, cowok itu gelagapan mencari alasan ngawur. Aku cuma kebetulan lewat saja." Mendengar alasan bodoh itu, Kuan Yue tersenyum sinis bersiap membalas dendam. "Kebetulan lewat di atas kepalaku maksudnya? Pengawal, tangkap dia!" Sambil meronta-ronta terikat energi spiritual, Shi Tianrui buru-buru mengomeli sistemnya sendiri. Di luar dugaan, sistem utamanya malah merespon dengan nada tak bersalah. Fungsi teleportasi memang diprogram untuk mengirimmu secara acak ke dekat target vilan wanita. Siapa yang sangka kalau dia kebetulan lagi mandi? Melihat tahanannya malah asyik bicara sendiri, kemarahan Kuan Yue makin memuncak. Pria ini pasti punya niat busuk, seret dia. Sadar situasinya makin gawat, Shi Tianrui buru-buru mengaktifkan fitur teleportasi daruratnya. Dalam kedipan mata, pria brengsek itu lenyap begitu saja dari hadapan Kuan Yue. Merasa kecolongan, Kuan Yue mendengus kesal dan langsung memberikan titah keras pada para penjaganya yang baru datangan. "Dengarkan baik-baik, mulai hari ini perketat penjagaan. Kalau ada laki-laki manapun yang berani menginjakan kaki ke dalam kediaman ini tanpa seizinku, tidak perlu melapor lagi. Langsung seret saja dia ke penjara bawah tanah." Menyaksikan kekacauan absurd dari atas atap, sang pemuda benar-benar speechless. Jurus pendekatan macam apa yang dipakai Shi Tianrui barusan? Dia sama sekali gagal paham dengan jalan pikiran konyol karakter utama yang asli itu. Sambil galeng-galeng kepala, dia mendengus dalam hati. Pasti ini trope pasaran murahan yang sering ada di novel klise. Sengaja bikin adegan jatuh menimpa karakter wanita supaya si pria terasa spesial dan beda dari yang lain. Tapi ini jatuhnya malah kelewat nekat dan cari mati. Di sisi lain, kelakuan barbar Shi Tianrui barusan sukses mengacaukan rencananya malam ini.
Jangankan untuk melancarkan aksi lebih jauh, ulah pria itu malah menaikkan tingkat kegelapan Kuan Yue. Bisa dipastikan kewaspadaan targetnya terhadap laki-laki sekarang sedang berada di level paling maksimal. Selain itu, sang jagoan kita juga baru teringat kalau ritual kontrak Khufu akan datang secepat ini. Begitu ritualnya dimulai, gadis itu akan terus-menerus melepaskan feromon tingkat tinggi selama 7 hari penuh. Demi menghindari risiko ketahuan dan harus segera bersiap untuk ritual, pemuda itu memutuskan untuk mundur. Dia segera berteleportasi kembali ke kamarnya sendiri. Begitu mendarat dengan selamat, dia langsung memasukkan boneka penggantinya kembali ke inventaris. Tepat pada detik itu juga, terdengar suara lembut dari luar pintu. "Yuani, apa kamu sudah tidur?" Syukurlah dia pulang tepat waktu. Begitu membuka pintu, pemuda itu melihat Khufu sudah berganti pakaian mengenakan gaun polos yang membuatnya terlihat makin anggun. Penampilan manis itu menyadarkan kalau malam ini memang tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Dia tersenyum dan membalas ramah. "Sini Khufu, cepat masuk." Setelah masuk, gadis itu tampak merogoh sesuatu dari balik lengan bajunya. Dengan raut wajah ragu-ragu, dia menyodorkan bungkusan kecil. "Ini ada kue kacang hijau yang sengaja kubeli saat perjalanan pulang tadi. Aku tidak tahu apa kamu suka memakannya atau tidak." Hati sang pemuda langsung meleleh seketika melihat perhatian manis tersebut. "Tentu saja aku suka. Selama itu darimu, aku pasti menyukai semuanya." Namun, di balik sikap tenangnya, tangan kecil Khufu terlihat sedikit gemetar. Gadis itu menunduk dan mengaku pelan. "Pendeta bilang kalau proses melepaskan segel itu sangat menyakitkan. Meskipun tadi aku berusaha tegar dan tidak menunjukkannya di depannya, sejujurnya aku benar-benar merasa takut." Pemuda itu tersenyum lembut, berusaha memberikan rasa aman. "Tidak apa-apa, selama kamu membutuhkannya, aku akan selalu menemanimu, sekarang dan juga seterusnya." Mata Khufu seketika membesar, berusaha keras menahan haru yang membuncah. Dia menata lekat-lekat pria di depannya. "Yuandri, aku harap kamu akan terus seperti ini. Tolong jangan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu." Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu membalas mantap. "Tentu saja, aku janji." Dalam lubuk hatinya, dia tahu betul kalau jiwa bajingan pemilik asli tubuh ini sudah lenyap. Sebelum nanti sistem memulangkannya ke dunia asalnya, dia bertekad akan memperlakukan Khufu dengan sangat baik dan penuh kelembutan. Di tengah momen hangat itu, Dojing tiba-tiba membawa kabar gembira yang sukses menaikkan suasana hatinya. Tingkat kegelapan target menurun. Poin kasih sayangnya terhadap tuan rumah bertambah 1 poin. Pemuda itu bersorak girang dalam hati. Jangan-jangan Kuan Ye sudah mencoba salep penghilang bekas luka yang dia berikan siang tadi. Kalau tebakannya benar, besok pagi dia pasti bakal panen poin hadiah lagi. Kembali ke dunia nyata, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Khufu yang duduk dengan gelisah terlihat sangat malu-malu saat menggumamkan sesuatu. "Sebentar lagi adalah hari ulang tahunku tahun ini." Jagoan kita langsung paham kode tersebut. Berdasarkan lore ras manusia hewan di dunia ini, sekali ritual kedewasaan dimulai, Khufu akan melepaskan feromon kuat tanpa henti selama 7 hari penuh. Untung saja, vilan wanita yang satu lagi, Ting Xuang, masih dalam masa hibernasi panjangnya. Sementara Kuan Yue pasti sedang sibuk mencoba khasiat salepnya. Jadi, untuk seminggu ke depan, dia bisa fokus 100% melayani Khufu tanpa diganggu urusan lain. Saat ini, cuma ada satu hal yang jadi beban pikiran utamanya. Apakah fisik manusia serigala level rendah miliknya ini sanggup bertahan di gas 7 hari non-stop? Dia buru-buru bertanya pada sistemnya dengan panik. "Duding, ritual ini sifatnya bertahap atau terus-menerus tanpa henti?" Asistennya menjawab cepat. "Sifatnya bertahap namun berkelanjutan, tapi ritual 7 hari ini akan sangat menguras stamina. Untuk mencegah kegagalan di tengah jalan, aku sarankan tuan rumah membeli cairan nutrisi untuk memperkuat fisik." Pemuda itu bergidik ngeri membayangkan kelelahannya nanti. Mendengarnya saja sudah bikin merinding. Beli, kasih aku beberapa botol sekaligus." Deretan botol cairan nutrisi itu langsung masuk ke inventarisnya. Tanpa pikir panjang, dia menegak semuanya sekaligus sampai habis tak bersisa. Detik berikutnya, efeknya langsung terasa luar biasa. Staminanya terisi penuh dan seluruh tubuhnya terasa sangat bugar bertenaga.
Melihat pemuda itu sudah siap, Khufu perlahan berdiri dari duduknya. Dengan suara yang sedikit gugup dan wajah merona, gadis itu berbisik pelan. "Yuani, sebentar lagi jam 12, tubuhku akan segera mengalami perubahan." Sebenarnya, tanpa perlu diberitahu pun, sang jagoan kita sudah bisa mengendus aroma feromon yang mulai menguar tak terkendali di udara. Malam itu, keduanya sudah benar-benar siap. Momen yang mendebarkan hati bagi Khufu akhirnya tiba. Demi melihat senyuman tulus wanita itu, sang pemuda merasa semua usaha dan pengorbanannya terasa sangat sepadan. Mari kita flashback sejenak ke beberapa jam sebelumnya. Di kediamannya, Kuan Yue tampak ragu-ragu saat mengoleskan salep penghilang bekas luka pemberian gadis malang siang tadi. Namun, seiring dengan sentuhan salep itu, sebuah senyuman langka yang sudah lama tak terlihat akhirnya kembali menghiasi wajah cantik sang pendeta agung. Tidak peduli salep ini nantinya terbukti ampuh atau tidak, setidaknya dia merasa sangat menghargai niat tulus gadis jadi-jadian itu. Siapa sangka, hanya dalam semalam, keajaiban benar-benar terjadi. Kuan Yue dibuat syok bukan main saat berdiri di depan cermin keesokan paginya. Dia menyadari bahwa bekas luka mengerikan yang sudah menemaninya layaknya mimpi buruk selama bertahun-tahun, kini terlihat sedikit memudar. Khasiat salep ini ternyata bukan kaleng-kaleng. Saking antusiasnya, dia langsung memanggil bawahannya. "Pengawal, cepat kemari!" Di waktu yang sama, sang pemuda yang masih asyik molor tiba-tiba terbangun kaget gara-gara suara bising doding di kepalanya. Poin kasih sayang target bertambah 5. Selama tuan rumah, poin sudah masuk ke akun Anda. Laporan penuh semangat dari asistennya itu sukses membuat sang pemuda tersenyum puas. Bekas luka Kuan Yue pasti sudah mulai memudar. Dilihat dari perubahan poinnya yang belum seberapa, wanita itu sepertinya cuma memakai sedikit salep semalam. Tapi tak apa, awalan yang bagus ini menjamin kalau rencana pendekatan selanjutnya pasti bakal berjalan jauh lebih mulus. Jangan-jangan sekarang wanita itu sudah mengutus pasukannya untuk melacak keberadaannya. Tebakan pemuda itu ternyata 100% akurat. Di kediaman sang pendeta agung, seorang bawahan tampak memberikan laporannya dengan wajah tegang. "Kami sudah menggeledah seluruh penjuru kota, tapi sama sekali tidak menemukan nona yang kemarin. Mungkin saja dia sudah pergi meninggalkan kota ini." Mendengar itu, Kuan Yu langsung mengernyitkan dahi keheranan. Keluar kota? Bukannya dia warga lokal sini? Apa jangan-jangan dia diam-diam kawin lari dengan sepupunya itu? Mengingat betapa keras kepalanya gadis itu kemarin saat membela kaum pria, Kuan Yu akhirnya tertawa pelan. Ternyata dia gadis yang sangat nekat. Ya sudahlah, kalau memang tidak ketemu, tidak usah dipaksa. Namun, rasa penasarannya terhadap khasiat salep itu tak bisa dibendung. Dia kembali memberikan perintah baru. Tunggu sebentar. Bawa wadah ini ke pasar. Coba kalian cari tahu siapa yang menjual salep penghilang bekas luka semacam ini. Kembali ke kamar sang jagoan kita, Doding kini menatap layar sistemnya dengan penuh rasa kagum. Tuan rumah, orang-orang di pasar sedang ramai membicarakan pendeta agung yang mencari keberadaanmu. Kapan kita mau mulai langkah selanjutnya? Melihat asistennya kelewat antusias, sang pemuda membalas dengan nada santai. "Tidak perlu buru-buru, tunggu sampai dia mulai putus asa mencari obat itu, baru kita muncul di waktu yang pas." Doding masih merasa cemas dengan strategi tarik ulur tersebut. Bagaimana kalau dia menyerah mencari di tengah jalan? Sambil bersandar nyaman, pemuda itu menjelaskan analisanya dengan penuh percaya diri. Bekas luka itu adalah aib memalukan yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sekarang, setelah melihat ada harapan untuk sembuh, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Lagi pula, pengaturan awal karakternya adalah orang yang sangat gigih dan pantang menyerah. Sementara itu, di sudut kamar yang sama, Khufu cuma bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Yuan Gi yang lagi-lagi asyik ngoceh sendiri ke udara kosong. Gadis itu membatin pasrah. Ya, sudahlah, dia memang selalu aneh begini. Mengabaikan keanehan tersebut, Khufu lalu menatap lekat pemuda di depannya. "Aku sudah berdiskusi dengan Chun Yi. Beberapa hari lagi setelah masa ritualku selesai, aku akan menemui pendeta agung Kuan Yue untuk melepaskan segelku. Tapi selama masa ritual ini berlangsung, kamu pasti akan sangat kelelahan melayaniku." Alih-alih mengeluh, pemuda itu malah tertawa menggoda. "Sama sekali tidak melelahkan. Aku siap digunakan kapanpun kamu memberi perintah." Wajah Khufu sontak merona merah padam menahan malu. Dia langsung mengomel manja.
Chunyi masih ada di sekitar sini. Kamu jangan sembarangan bicara. Melihat tingkah gadis di depannya yang salah tingkah, hati sang pemuda terasa berbunga-bunga. Kenapa gadis ini bisa sangat menggemaskan sih? Tapi tunggu, kenapa wajah Kufu malah makin memerah kayak kepiting rebus begini? Astaga, dia baru sadar kalau pujian batinnya barusan ternyata kelepasan diucapkan keras-keras. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu kan fakta. Rubah kecilnya ini memang luar biasa cantik. Di tengah kecanggungan itu, Kufu tiba-tiba menunduk dan berbisik pelan. Nanti, kalau kekuatanku sudah pulih, aku tidak akan bisa sering-sering menemanimu lagi. Mendengar itu, pemuda tersebut baru teringat dengan alur plot novel aslinya. Setelah kekuatannya pulih total, Kufu memang akan mulai sibuk menghubungi para mantan bawahan orang tuanya untuk menyusun kembali kekuatan klan. Setahun kemudian, gadis ini bahkan akan memimpin pasukannya sendiri untuk memburu para pengkhianat. Mengingat takdir epik tersebut, sang pemuda mengangguk patuh. Aku akan menjadi pendukung setiamu dari belakang. Mendengar janji manis itu, Kufu tersenyum geli. Entah kenapa, ucapan Yuan Yi barusan terdengar persis seperti keluhan istri penurut yang ditinggal suaminya dinas luar kota. Dengan suara yang sangat pelan dan raut wajah malu-malu, gadis itu bertanya, "Apakah semalam aku terlalu menyusahkanmu?" Sang jagoan kita langsung membusungkan dadanya dengan bangga. "Lumayanlah, tapi tidak masalah. Aku masih sangat kuat menahannya." Sebagai hadiah atas kerja keras yang memuaskan tersebut, Kufu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan menggigit pelan dahi sang pemuda. Ujung bibir wanita itu melengkung membentuk senyuman yang teramat manis. Beralih ke tempat lain, di area pasar yang ramai, para pelayan utusan Kuan Yue masih luntang-lantung mencari informasi. Mereka sudah keluar masuk 7-8 tokoh obat besar, tapi hasilnya nihil, tidak ada petunjuk apapun soal salep misterius itu. Salah satu pelayan mulai mengeluh frustrasi. Kalau tim lain berhasil menemukannya, mereka pasti sudah menembakkan sinjal suar. Pendeta Agung sangat mementingkan urusan ini, jadi bagaimanapun caranya, kita harus bisa membeli salep itu. Sementara itu, Shi Tianrui yang sedari tadi bersembunyi mengawasi pergerakan mereka dari kejauhan mulai merasa otaknya buntu. Seharian penuh dia stalking pelayan-pelayan itu, melihat betapa repotnya mereka mencari sosok misterius sekaligus mencari obat aneh. Pria itu bergumam kebingungan. Seingatku, adegan ini sama sekali tidak ada di novel aslinya. Apa jangan-jangan ada penjelajah waktu lain yang sengaja mengacaukan alur cerita? Tapi anehnya, aku sudah berjaga seharian penuh di sekitar kediaman Kuan Yue dan sama sekali tidak melihat ada orang mencurigakan yang lewat. Waktu berlalu cepat, ritual panjang Kufu yang menguras energi selama 7 hari 7 malam itu akhirnya selesai juga. Kini aura wanita itu terlihat jauh lebih bersinar, cantik, dan segar, persis seperti bunga teratai yang baru mekar dari dalam air. Melihat momennya sudah tepat, sang pemuda menyuruh Kufu untuk membawakan salep penghilang bekas luka cadangan miliknya kepada Kuan Ye. Mendengar permintaan aneh itu, Kufu tiba-tiba teringat dengan percakapan para pengawal pendeta yang tak sengaja didengarnya tempo hari. Dia menatap pemuda itu dengan raut heran. "Obat yang mereka pegang waktu itu mirip sekali dengan yang kamu berikan ini. Mereka bilang sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu." Gadis itu lalu mengamati salep di tangannya lekat-lekat, rasa curiganya makin bertambah. Kenapa semakin dilihat malah semakin mirip ya? Sadar penyamarannya hampir terbongkar, sang pemuda dengan santai mengarang sebuah alasan masuk akal untuk berkelit. Pada intinya, dia berdalih hanya ingin Kufu meninggalkan kesan yang baik di mata sang pendeta agung. Kalau kita mau minta tolong pada orang lain, tidak mungkin kan kita datang dengan tangan kosong. Lagi pula, aku juga sudah menyiapkan buah tangan lain untukmu. Nanti kamu bawa saja semuanya sekalian. Termakan bujukan halus itu, Kufu mengangguk patuh. "Baiklah, aku mengerti." Namun, raut wajah gadis itu berubah sedikit berat saat menyadari mereka harus berpisah sementara waktu. "Kita mungkin harus berpisah selama beberapa hari. Mungkin butuh waktu 10 hari atau bahkan setengah bulan sampai aku bisa kembali." Pemuda itu tersenyum menenangkan. Suaranya terdengar sangat lembut. "Tidak apa-apa, selama apapun itu, aku akan selalu menunggumu pulang." Keesokan harinya, suasana di kediaman Kuan Yue tampak cukup ramai. Tempat itu dipenuhi oleh para wanita dari ras manusia hewan yang datang berbondong-bondong untuk memberikan hadiah. Melihat berbagai macam barang mewah dan perhiasan yang turut dibawa oleh Kuan Fu, sang tuan rumah sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Kuan Yue menolak tumpukan hadiah itu dengan halus.
Kamu tidak perlu repot-repot bersikap sungkan begini. Dari reaksi dingin tersebut, Khufu langsung menyadari kalau deretan hadiah mewahnya itu sama sekali tidak sesuai dengan selera sang pendeta agung. Otaknya berputar cepat. Apa aku coba berikan salep yang dikasih Yuani kepadaku ini? Siapa tahu ini benar-benar obat yang sedang diajari. Dengan gerakan agak ragu-ragu, Khufu mengeluarkan kotak kecil berisi salep penghilang bekas luka dari balik bajunya. Pendeta, sebenarnya aku masih punya satu hadiah lagi. Begitu netra Kuan Yue menangkap wujud kotak salep itu, ekspresi wajahnya yang semula tenang langsung berubah drastis menjadi terkejut bukan main. Dia langsung bertanya dengan nada sedikit mendesak, "Dari mana kamu mendapatkan obat ini?" Mengikuti naskah karangan yang sudah diajarkan oleh sang pemuda sebelumnya, Khufu mulai melancarkan kebohongannya dengan mulus. "Keluargaku membelinya dari seorang tabib keliling." Mendengar asal-usul obat itu, mata Kuan Yue langsung berbinar penuh harap. "Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan ini kepadaku?" Khufu tersenyum manis dan menyodorkan kotak tersebut. "Tentu saja, aku memang sengaja membawanya khusus untuk Anda." Saking tak sabarnya, Kuan Yue tidak bisa menahan diri dan langsung membuka kotak obat itu detik itu juga. Benar saja, aroma dan bentuknya sama persis dengan yang dia pakai semalam. Hati sang pendeta agung seketika diliputi rasa gembira yang luar biasa. Sikapnya yang semula dingin, kini berubah 180 derajat menjadi sangat ramah. "Nona Khufu, mengenai cara untuk melepaskan segelmu, aku ingin memikirkannya lagi selama beberapa hari. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk mengurangi rasa sakit yang akan kamu derita nanti." Sebelum Khufu pamit, Kuan Yue menyelipkan satu permintaan khusus. "Satu hal lagi, bisakah aku merepotkanmu untuk menanyakan pada keluargamu dari tabib keliling mana persisnya mereka membeli obat ini?" Melihat perubahan sikap pendeta agung yang mendadak jadi super baik ini, Khufu sempat tertegun sesaat sebelum akhirnya mengangguk paham. Detik berikutnya, Kuan Yue menyatukan jari-jarinya dan mulai merapal sebuah segel ajaib. Tak lama kemudian, energi sihirnya mengkristal dan membentuk sebuah batu darah merah yang melayang di atas telapak tangannya. Benda magis itu telah diresapi oleh kekuatan spiritual murni dan dipelihara dengan darahnya sendiri. Dia menyerahkan batu itu pada Khufu. "Simpanlah batu ini dan bawa bersamamu setiap hari. Ini akan sangat membantu dalam proses pembukaan segelmu." Sementara itu, jagoan kita yang sedang bersantai di rumah justru lagi pusing 7 keliling. Barang-barang di toko sistem memang menggiurkan dan banyak macamnya, tapi item yang benar-benar berguna harganya luar biasa mahal alias ngajak miskin. Dia sadar harus segera mempercepat proses menyadarkan para villain wanita agar bisa meraup lebih banyak poin. Tepat di tengah lamunannya, Dowding mendeteksi adanya lonjakan drastis pada poin kasih sayang Kuan Yue. Satu bintang kecil kembali menyala terang di layar sistem. "Selamat, Anda mendapatkan hadiah tambahan 100 poin. Pemuda itu pun senyum puas mendengarnya. Ternyata strateginya epik juga. Meskipun dia tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali di tahap awal ini, dia tetap bisa memanen poin kasih sayang. Luka-luka di tubuh Kuan Yue itu memang benar-benar Achilles heel alias kelemahan terbesar wanita itu. Melihat progres instan tersebut, Dowding bertanya dengan nada ragu. "Aku cuma penasaran, kalau bekas lukanya sudah hilang semua, apa tingkat kegelapannya bisa langsung kembali ke angka 0? Sang pemuda menggeleng pelan, wajahnya berubah sedikit serius saat menjelaskan. Bekas luka di tubuhnya itu cuma sebagian kecil dari penderitaannya. Luka batin akibat tragedi keluarganya pasti harus kita atasi satu persatu nanti. Tapi ya, setidaknya ini adalah awalan yang sangat bagus." Di sela-sela obrolan itu, sang pemuda baru menyadari bahwa level toko sistem eksklusifnya sebentar lagi akan naik ke level 3. Matanya langsung berbinar kegirangan. "Kalau sudah level 3, aku bisa membuka kupon diskon 10% yang bisa ditumpuk pemakaiannya sampai 5 kali lipat. Wah, kalau begitu belanja barang bakal jauh lebih murah dong." Dia langsung memuji asisten kecilnya itu. "Dowding, tumben sekali kamu bawa kabar yang berguna buatku." Tak berselang lama, pemuda itu dibuat terkejut dengan kedatangan seseorang. "Loh, Khufu, kenapa kamu pulangnya cepat sekali?" Dia terheran-heran melihat wanita itu sudah kembali dari kediaman pendeta dengan wajah berseri-seri. Khufu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan langsung menceritakan semuanya dengan antusias.
Sikap pendeta sangat luar biasa baik. Dia bilang akan mencari cara yang lebih aman untuk melepaskan segelku. Dia bahkan memberikanku batu darah merah ini. Dengan batu ini, aku bisa membuka segel lapisan pertamaku sendiri. Usai bercerita, tatapan mata Khufu pada pemuda itu perlahan berubah menjadi sangat dalam dan penuh cinta. Saking tidak bisa menahan perasaannya lagi, wanita itu tiba-tiba menerjang dan mendaratkan ciuman gemas di bibir sang pemuda. Secara ajaib, indikator bintang di sistem yang sebelumnya cuma berwarna merah muda, kini meledak dan berubah menjadi merah pekat. Dowding sampai speechless dan syok berat melihat fenomena itu. Seumur-umur menjadi AI sistem, dia belum pernah melihat bintang merah muda bisa berevolusi menjadi hati merah menyala seperti ini. Ternyata, villain wanita yang sudah sepenuhnya sadar pun masih bisa meningkatkan poin perasaannya. Di tengah kebingungan sistemnya, notifikasi hadiah kembali berbunyi. Selamat tuan rumah, dalam waktu kurang dari 5 menit, toko sistem Anda langsung melesat naik ke level 3. Saking senangnya ketiban rejeki nomplok, pemuda itu tak tahan untuk menangkup kedua pipi Khufu. Kamu ini benar-benar bintang keberuntunganku. Tanpa ragu sedikit pun, dia membalas ciuman wanita itu sebagai bentuk reward yang manis. Namun, keromantisan itu langsung buyar saat mereka baru sadar kalau Chunyi ternyata sedari tadi berdiri memperhatikan mereka berdua. Wajah Khufu langsung memerah padam saking kepiting malunya. Mulai hari itu, sang pemuda benar-benar menjalankan strategi bercabang 3 bak playboy profesional untuk menaklukkan ketiga villain wanita secara bersamaan. Beberapa waktu kemudian, di dalam kamar, Khufu tampak tengah berjuang keras menahan gelombang energi darah yang mengamuk berkali-kali di dalam tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga mengarahkan aliran darah liar itu untuk menghantam titik segelnya. Melihat proses ekstrim itu dari dekat, sang pemuda justru terlihat jauh lebih gugup dan berkeringat dingin daripada Khufu sendiri. Bagaimana rasanya? Apa kamu baik-baik saja? Dengan napas tersengal, Khufu memaksakan sebuah senyuman tipis. Ini berhasil. Namun sedetik setelah mengucapkan itu, wanita itu langsung ambruk berlutut sambil memegangi dadanya menahan rasa sakit yang luar biasa. Jelas sekali, ini adalah efek samping dari paksaan pembukaan segel tersebut. Bagaimanapun juga, tubuhnya sudah terlalu lama tidak memicu lonjakan kekuatan sebesar itu. Fisik Khufu yang terbilang lemah saat ini sama sekali tidak sanggup menahan tekanannya. Melihat wanita kesayangannya tersiksa begitu rupa, hati jagoan kita terasa sangat perih. Dia membujuknya dengan penuh simpati. Istirahatlah dulu sebentar, nanti baru kita coba lagi. Tapi Khufu memang pada dasarnya keras kepala. Tidak mau, aku ingin menuntaskannya dan membuka segel lapisan pertama ini sekarang juga. Tanpa memedulikan larangan pria itu, Khufu kembali memaksakan diri memanggil kekuatan magis dari batu darah merah. Berkali-kali dia menguras esensi energi darahnya untuk mendobrak paksa pertahanan segel tersebut. Setelah percobaan yang kesekian kalinya, Khufu tiba-tiba mengerutkan kening dan perlahan membubarkan energinya dengan wajah frustrasi. Kenapa? Esensi mentalku tiba-tiba tidak memberikan efek apa-apa lagi. Pemuda itu langsung panik mendengar kegagalan tersebut. Apa kita perlu pergi menanyakannya pada pendeta agung? Khufu menggeleng lemah dan menjelaskan situasinya. Tidak perlu. Ini salahku karena terlalu terburu-buru. Aku tidak mengikuti aliran kekuatan sihir yang ada di dalam batu darah merah ini dengan benar. Sepertinya selama 3 hari ke depan, aku harus fokus kultivasi. Aku tidak boleh diganggu sama sekali. Dan aku juga tidak boleh makan atau minum. Mendengar syarat berat itu, pemuda tersebut langsung menyanggupinya tanpa ragu demi mendukung niat Khufu. Baiklah kalau begitu, kamu tenang saja. Urusan rumah, serahkan semuanya padaku. Sebelum benar-benar mengasingkan diri, Khufu menambahkan satu pesan lagi dengan suara pelan. Satu hal lagi, Yuani. Aku takut pendeta akan datang kemari untuk mencari obat itu. Kalau kamu sudah punya kabar soal tabib keliling itu, tolong sampaikan padanya untukku. Untuk beberapa waktu ke depan, aku pasti akan sangat merepotkanmu. Pemuda itu membalasnya dengan senyuman paling hangat yang dia punya. Bicara apa sih kamu ini? Aku melakukan semua ini dengan tulus dan senang hati untukmu. Mendengar kata-kata manis yang menenangkan itu, Khufu tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung berhambur memeluk pria itu erat-erat. Yuani, aku sangat bersyukur memilikimu.
Sementara itu, di pemandian air panas halaman belakang kediaman Kuan Yue, suasana terasa jauh lebih tenang. Seorang pelayan tengah dengan sangat hati-hati mengoleskan sisa salep penghilang bekas luka ke punggung majikannya. Sang pendeta bertanya pelan, "Salepnya masih sisa berapa banyak?" Pelayan itu menjawab dengan nada sangat sopan dan sedikit menyesal. "Lapor, pendeta, salepnya sudah habis sama sekali. Kalau dihitung-hitung, masih ada separuh bagian bekas luka yang belum sempat diolesi." Kuan Yu mengangguk paham. Tak sedikit pun terlihat kecewa karena setengah dari bekas lukanya memang sudah mulai memudar. Dia langsung memberikan titah baru. "Kalau begitu, siapkan sebuah hadiah untukku. Besok, aku akan berkunjung langsung ke kediaman Nona Kufu." Hatinya kini dipenuhi harapan yang membuncah. Luka-luka mengerikan yang merusak keindahan tubuhnya ini akhirnya benar-benar punya kesempatan untuk menghilang selamanya. Berbeda dengan ketenangan di sana, di kediaman sang jagoan, Kufu kini sudah resmi memulai proses kultivasi tertutupnya. Sang pemuda perlahan-lahan menutup pintu kamar dari luar untuk memberikan ruang privasi absolut. Begitu pintu tertutup rapat, Chun Yi yang sedari tadi menunggu di luar dengan cemas langsung mencecarnya. "Bagaimana keadaan Tuan Putri?" Pemuda itu menenangkannya dengan cepat agar pelayan setia itu tidak makin panik. "Kamu tidak perlu khawatir, memang ada sedikit masalah kecil dalam proses pembukaan segelnya tadi. Jadi sekarang dia harus mengasingkan diri untuk menyesuaikan kembali aliran energi darahnya." Sebelum beranjak, sang jagoan kita teringat sesuatu dan menoleh pada pelayan di dekatnya. "Oh iya, Chun Yi, salep penghilang bekas luka itu masih tersisa 3 botol lagi. Kalau nanti pendeta datang kemari untuk mencarinya, tolong berikan obat ini padanya." Pemuda itu sengaja mencari alasan yang masuk akal agar tidak perlu bertatap muka langsung dengan targetnya. Dan kemungkinan besar 3 botol ini masih belum cukup untuknya. "Besok aku akan pergi keluar untuk mencari tabib keliling itu lagi. Sementara itu, tolong pastikan kamu menjaga pintu kamar Kufu dengan baik. Selama 3 hari ke depan, jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggunya." Sikap Chun Yi terhadap pemuda itu kini sudah berubah drastis menjadi jauh lebih hormat. Jelas sekali, pelayan setia itu sudah merestui penuh hubungan pria di hadapannya ini dengan sang majikan. Pemuda itu tersenyum ramah melihat perubahan positif tersebut. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Chun Yi." Mumpung Kufu sedang sibuk melakukan kultivasi tertutup, dia berencana menggunakan waktu luang ini untuk menengok vilan wanita lainnya, Ting Xuang, yang kebetulan masih dalam masa hibernasi. Dalam hatinya, pemuda itu sudah berhitung dengan sangat matang. 3 botol salep itu pasti tidak akan cukup menyembuhkan seluruh luka. Kuan Yue hampir dipastikan akan datang mencarinya lagi nanti. Dia memang sengaja tidak mau memberikan semua obat itu sekaligus, karena rencananya adalah menaklukkan hati sang pendeta langkah demi langkah. Nah, sekarang saatnya menengok si kecil Ting Xuang yang sudah lama tidak dia temui. Pemuda itu berjalan menghampiri tempat gadis itu terlelap sambil membatin pelan. "Ratu kegelapan jelas-jelas ada di depan mataku, tapi aku malah dipaksa masuk ke dalam mimpi buruknya dan terikat lagi dengannya di alam mimpi." Saat ini sebenarnya masih ada sisa waktu 2 bulan sebelum masa hibernasi Ting Xuang berakhir. Supaya gadis itu tidak kedinginan dan punya persediaan makanan saat terbang nanti, pemuda itu sengaja membelikan selimut bulu angsa yang hangat dan meletakkan beberapa piring makanan enak di dekatnya. Dia berharap Ting Xuang akan merasa terharu saat melihat semua barang peninggalannya ini. Kalau sudah baper, poin perasaannya pasti bakal naik drastis. Namun, rencana damai itu mendadak hancur berantakan saat asisten virtualnya berteriak panik. "Gawat tuan rumah, sistem mendeteksi tingkat kegelapan Ting Xuang sedang melonjak tajam." Sang jagoan kita ikut panik bukan main mendengar peringatan darurat tersebut. Jangan-jangan dia terjebak dalam mimpi buruk sampai tingkat kegelapannya hampir menembus batas maksimal. "Doding, cepat pikirkan cara. Kalau begini terus, kita berdua bisa dimusnahkan oleh sistem." Di tengah kepanikan tuannya, asisten kecil itu malah menjawab dengan nada kelewat santai. "Tidak perlu panik, tuan rumah bisa membeli jimat masuk mimpi untuk menyusul ke alam mimpinya. Harganya murah kok, cuma 100 poin. Meski kesal karena lagi-lagi harus keluar modal poin, pemuda itu tidak punya pilihan lain demi menyelamatkan nyawa mereka. "Bisa gila aku menghadapi kalian semua. Ya sudah, aku beli sekarang." Begitu jimatnya berhasil diaktifkan, sistem langsung memuat data kesadarannya. Seketika, wujud pemuda itu menjadi transparan. Hanya dalam hitungan 2,5 detik, dia sudah terlempar dan mendarat tepat di dalam alam mimpi buruk Ting Xuang.
Suara Dowding langsung menggema. "Tuan rumah, cepat lihat ke sana." Pemandangan di depannya sungguh menyayat hati. Tampak sosok Ting Xuang yang masih anak-anak berlari ketakutan. Beberapa orang dewasa dari desa mengejarnya dengan beringas dari belakang. Sementara gadis kecil itu tampak mendekap erat sepotong daging hasil curiannya. Karena panik, kaki mungil Ting Xuang tersandung bongkahan batu hingga tubuhnya jatuh terjerempap menghantam tanah dengan keras. Salah satu penduduk desa langsung menarik tubuh mungil itu dan membentaknya kasar. "Sini, berikan padaku. Kalau kamu berani datang ke desa ini lagi, kami akan pukuli kamu sampai mati, dasar anak pembawa sial." Penduduk lain ikut menimpali dengan nada yang tak kalah sinis. "Cih, ini semua karena kita masih menghargai mendiak ayahnya. Tapi lain kali dia tidak akan seberuntung ini." Dari kejauhan, sang pemuda bisa melihat hawa kebencian pekat mulai menguar perlahan dari tubuh mungil Ting Xuang. Kini, dia paham kejadian masa lalu yang menghancurkan mental gadis itu. Pantas saja setelah dewasa, Ratu Kegelapan berubah menjadi sosok yang sangat kejam dan penuh curiga pada siapapun. Tidak tega melihat penyiksaan mental itu, sang pemuda melangkah maju. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu berdiri. "Jangan takut, aku datang untuk melindungimu. Kamu pasti sangat lapar, kan?" Namun, gadis kecil yang trauma itu malah mendorongnya dengan kasar. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Tapi tak lama kemudian, perlawanan Ting Xuang berhenti. Dia tertegun menatap wajah tampan pria di depannya dengan tatapan ragu. Utusan dewa? Dowding segera memberikan pencerahan pada tuannya dari dalam sistem. "Tuan rumah, di dalam mimpi ini, ingatannya telah dimanipulasi, tapi rasa kedekatannya denganmu tidak akan hilang." Mendengar penjelasan itu, sang pemuda mengangguk paham. Dia lalu mengelus puncak kepala Ting Xuang dengan gerakan yang teramat lembut. "Aku bukan utusan dewa, tapi aku orang yang datang untuk melindungimu. Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan siapapun membuli kamu lagi." Merasakan kehangatan tulus itu, Ting Xuang kecil akhirnya luluh dan memilih untuk percaya. Dia meletakkan tangan mungilnya di atas telapak tangan pria tersebut. Mereka berdua lalu pergi melangkah mencari tempat yang aman. Kali ini, tanpa pikir panjang, pemuda itu rela merogoh kocek sebesar 200 poin untuk membangun sebuah tempat bernaung dadakan. Namun, di luar dugaan, Ting Xuan justru menolak keras saat melihat bangunan tersebut. "Itu rumah manusia, aku tidak mau masuk sana." Sang penolong buru-buru membujuknya dengan nada sabar. "Bukan, ini bukan rumah manusia, ini rumah yang kubuat khusus untukmu. Kalau kamu merasa takut, kamu bisa bersembunyi di sini. Biarkan rumah ini melindungimu." Mendengar ucapan manis itu, air mata Ting Xuang pecah tak tertahankan. Dia langsung memeluk pria penyelamatnya itu erat-erat dengan raut wajah cemas kehilangan. "Utusan dewa, apakah kamu akan meninggalkanku?" Sambil membalas pelukannya hangat, pemuda itu menjawab sangat meyakinkan. "Tentu saja tidak. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan langsung muncul di hadapanmu." Ajaibnya, indikator tingkat kegelapan Ting Xuang langsung menunjukkan tanda-tanda penurunan yang drastis. Gadis cilik itu mendongak, menatapnya dengan penuh harap. "Lalu, kalau aku sudah besar nanti, apakah kita bisa hidup bersama seperti ayah dan ibuku?" Di dalam kepalanya, asisten virtual itu langsung mendesak dengan hebah. "Cepat jawab dia!" Terbawa suasana haru dan rasa kasihan, sang pemuda langsung mengiyakannya tanpa beban. "Baiklah, tentu saja kita bisa hidup bersama setelah kamu besar nanti." Melihat misi penyelamatan mimpi berjalan lancar, Dowding menyahut santai. "Oke, sudah selesai. Oh ya, sekedar mengingatkan, janji yang dibuat di dalam mimpi akan tertanam menjadi kenangan permanen di ingatannya. Saat dia bangun dari hibernasinya nanti, keinginannya untuk bersamamu akan jadi semakin kuat." Pemuda itu sontak mengomel kesal, dalam hati merasa dijebak asistennya sendiri. "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kamu pasti sengaja menjebakku, kan?" Mengabaikan rasa jengkelnya, dia kemudian menuntun Ting Xuang perlahan untuk masuk ke dalam tempat bernaung tersebut. Perjalanan melelahkan di alam mimpi ini akhirnya berhasil diselesaikan dengan aman sentosa. Begitu kesadarannya kembali ditarik utuh ke dunia nyata, pemuda itu jadi jauh lebih memahami penderitaan Ting Xuang. Siapa coba yang tidak akan menjadi jahat kalau setiap hari dipaksa mengulang memori kelam dan disiksa secara mental seperti itu?
tumbuh sebatang kara dan melewati entah berapa banyak penderitaan pahit sendirian. Dia benar-benar berharap rumah perlindungan yang dibangunnya di dalam mimpi tadi bisa mengusir bayang-bayang kelam dari hati rapuh Ting Xuang. Tapi, belum sempat dia mengambil nafas lega, Doding tiba-tiba berteriak lagi sampai bikin jantungan. Gawat, tingkat kegelapannya naik lagi. Pemuda itu benar-benar mati kutu. Sialan, padahal belum ada 5 menit berlalu sejak dia keluar dari sana. Asistennya melapor dengan nada makin panik. Sepertinya kali ini dia terjebak lebih dalam lagi, tuan rumah. Kita harus bagaimana? Sang jagoan kita langsung mengambil keputusan nekat detik itu juga. Ya mau bagaimana lagi, kita masuk ke mimpinya sekali lagi. Aku rela menghabiskan poinku demi wanita ini. Tanpa membuang waktu, dia kembali menyalakan selembar jimat masuk mimpi. Persis seperti mekanisme sebelumnya, dia kembali terlempar dan mendarat di tempat yang sama dalam sekejap mata. Pemuda itu langsung memanggil nama gadis tersebut begitu kakinya menapak. Jangan takut, Ting Xuang, ini aku. Namun, situasi kali ini sungguh di luar kendali dan sangat mencekam. Tiba-tiba saja, kepulan kabut hitam pekat menerjang kuat keluar dari dalam rumah kayu buatannya tadi. Tubuh pemuda itu tertarik paksa masuk ke dalam pusaran kabut tanpa bisa melawan sedikit pun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok yang berada di ujung kabut hitam itu bukanlah anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Itu adalah sosok Ting Xuang yang sudah dewasa. Begitu ditarik mendekat, wanita itu langsung menekan tubuhnya kuat-kuat ke lantai dengan tatapan mata yang membunuh. Ting Xuang mendesis sangat tajam dan dingin. Kamu bilang kamu akan selalu ada kapanpun aku membutuhkanmu. Tapi ini sudah 10 tahun berlalu dan kamu sama sekali tidak pernah datang mengunjungiku. Mata sang pemuda terbelalak syok berat. Hanya dalam waktu 1 menit di dunia nyata, ternyata aliran waktu di alam mimpi ini sudah melesat berjalan selama 10 tahun penuh. Ting Xuang yang tadinya masih anak kecil rapuh, kini telah tumbuh menjadi vilen wanita dewasa yang penuh dendam dalam sekejap mata. Tanpa aba-aba, Ting Xuang yang kini berwujud wanita dewasa langsung menarik tubuh sang jagoan kita masuk ke dalam rumah kayu. Air matanya tak berhenti menetes membasahi pipi. Sambil terisak hebat, wanita itu meluapkan amarah dan rasa kehilangannya. Kamu bohong, dasar pembohong. 10 tahun lamanya, kamu benar-benar tidak pernah menengokku. Pemuda itu berusaha menenangkan dan menjelaskan situasinya selembut mungkin. Bukan begitu. Aku sama sekali tidak membohongimu. Ini semua cuma mimpi. 1 detik di dunia nyata bisa jadi 10 tahun di dalam sini. Dan sekarang, kamu sedang terjebak di dalam mimpi burukmu sendiri. Kalau kamu terus tenggelam di sini, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi di dunia nyata. Namun, Ratu Kegelapan itu membuang muka tak peduli. Aku tidak percaya. Kamu pasti sedang mencoba membohongiku lagi. Merasa gemas dengan sifat keras kepalanya, pemuda itu menghela napas panjang. Aduh, kalau aku memang berniat membohongimu, untuk apa aku repot-repot kembali ke sini untuk mencarimu kedua kalinya? Dengar, kalau kamu memang benar-benar ingin bersamaku, kamu harus melepaskan diri dari mimpi buruk ini. Melihat kesungguhan di wajah pria di hadapannya, tatapan Tin Xuang mulai melunak. Wanita itu tampak berpikir sejenak sebelum mengajukan syarat mutlak yang tak terduga. Aku bersedia melepaskan mimpi ini asalkan kamu mau mengadakan ritual denganku. Otak sang pemuda berputar cepat. Kejadian di dimensi ini toh tidak nyata. Kalau dia menolak permintaannya sekarang, yang ada targetnya ini malah bakal makin tenggelam dalam kegelapan abadi. Dia langsung mengangguk mantap. Baiklah, aku bersedia. Aku bersedia bersamamu sampai kehidupan-kehidupan selanjutnya. Terus ritual seperti apa yang kamu maksud? Terserah kamu saja, aku ikut. Mendengar persetujuan itu, raut sedih Ting Xuang lenyap seketika, digantikan oleh senyuman yang teramat bahagia. Wanita cantik itu langsung melompat ke pelukan sang pemuda layaknya kelinci kecil yang girang. Nah, karena adegan ritual selanjutnya bisa dibilang cuma rutinitas yang membosankan, mari kita skip saja bagian ini demi menghemat durasi. Tak lama kemudian, suara nyaring Doding mendadak memecah keheningan di kepalanya. Selamat tuan rumah, Ting Xuang di dunia nyata sudah berhenti menghitam dan berhasil keluar dari mimpi buruknya. Poin perasaannya melesat naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hadiah 500 poin telah ditambahkan ke saldo sistem.
Kini, jalan untuk menyadarkan sang ratu kegelapan sudah terpampang jelas di depan mata. Berhubung Ting Xuang masih asik melanjutkan hibernasi panjangnya, dan Khufu sedang fokus kultivasi tertutup selama 3 hari ke depan, sang pemuda memutuskan untuk bermanuver mendekati villain berikutnya, ketua klan Ruanlin. Menurut alur novel aslinya, segel yang mengikat ketua klan bernama Ruan Linzu itu terkenal sangat mustahil untuk dilepaskan. Sialnya lagi, proses pembukaannya sama sekali tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh sang penulis. Sambil menimbang-nimbang, pria itu akhirnya mengambil keputusan nekat. Lebih baik aku temui dulu pendeta klan hutan yang menyegelnya untuk mencari tahu masalah ini. Doding, pasang koordinat teleportasinya. Sistem kecil itu menyahut dengan penuh semangat. Siap tuan rumah, pegangan yang erat ya. Dalam sekejap mata, dia sudah mendarat dengan mulus di wilayah kekuasaan klan hutan. Belum juga mengambil nafas, asisten virtualnya kembali membawa laporan. Ada kabar baik lagi nih, poin perasaan Kuan Ye bertambah 0,5 poin. Jagoan kita langsung memprotes nominal receh tersebut. Hah? Cuma segitu? Sepertinya dia baru saja mengambil sisa salep dari Chun Yi dan bekas lukanya pasti sudah semakin pudar. Tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Sambil bersembunyi di balik semak rimbun, dia bergumam waspada. Ada orang datang. Di habitat yang dipenuhi pepohonan lebat seperti ini, kemampuan sensor alami milik klan hutan memang meningkat drastis hingga level yang mengerikan. Dojing buru-buru membunyikan peringatan. Tuan rumah harap berhati-hati, target villain kita kali ini kemampuannya jauh di atas rata-rata. Dimanapun ada pohon dalam radius 10 mil, disitulah matanya berada. Mendengar fakta mengerikan itu, sang pemuda refleks menahan nafasnya. Otaknya menyusun skenario. Jangan-jangan dia sudah menyadari kehadiranku di sini. Selama musuh tidak bergerak, aku juga tidak boleh gegabah. Hari ini aku akan mengintai situasi di sini dulu. Kalau sampai ketahuan dan tertangkap, aku akan berimprovisasi nanti. Dasar mulut pembawa sial. Detik berikutnya, ucapan asal pemuda itu benar-benar jadi kenyataan. Seorang penjaga hutan tiba-tiba muncul dari balik pohon dan langsung mempergokohnya. Sambil mengarahkan senjata, penjaga itu membentak garang. "Siapa kamu? Kenapa kamu mengendap-endap di sini?" Tertangkap basah di tempat, pemuda itu kelabakan namun berusaha memasang wajah tanpa dosa. Tunggu sebentar, aku ini cuma pedagang keliling dari suku manusia serigala." Penjaga itu memicingkan matanya, sama sekali tidak termakan omong kosong tersebut. "Pedagang keliling? Terus mana barang daganganmu?" Sang pemuda berusaha keras membuat tatapan matanya terlihat sepolos anak anjing peliharaan. "Barang daganganku tentu saja kusimpan di tempatku menginap. Kalian berdua harus percaya padaku, kakak-kakak sekalian." Dengan dada membusung penuh percaya diri, dia menantang balik para penjajah itu. "Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa pergi ke gua itu untuk melihat sendiri barang daganganku." Alih-alih mengecek gua, para penjaga garang itu malah langsung menyeret sang pemuda menuju ke lubang pohon terbesar yang menjadi pusat komando klan hutan. Tanpa ada yang menyadari, sebatang tanaman rambat misterius tampak bergerak diam-diam mengikuti rombongan itu dari belakang. Namun, tepat saat mendekati rumah pohon tersebut, ujung tanaman merambat itu mendadak terpental oleh sebuah barier pelindung transparan. Di lokasi yang jauh, si pengendali tanaman alias Ruan Linzu langsung merasakan penolakan magis tersebut. Dia mengumpat kesal. "Sialan, kesadaran spiritualku tidak bisa ikut masuk bersama mereka ke dalam rumah pohon itu." Sementara itu, di dalam ruangan interogasi yang megah, tampak sang pendeta suku hutan tengah duduk dengan postur yang sangat anggun. Wanita berkuasa itu melirik tajam ke arah tawanan barunya. Kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh pemuda serigala ini? Sebelum penjaga yang membawanya sampat buka mulut memberikan laporan, si tawanan yang kelewat santai ini malah nekat memotong pembicaraan. "Aku dengar suku kalian ini menyegel seorang gadis yang sangat kuat. Kebetulan aku lewat sini, jadi aku cuma penasaran saja." Mendengar rahasia paling mematikan klannya dibongkar begitu saja dengan gaya sok tahu, sang pendeta terkejut setengah mati. Wajah tenangnya seketika pudar, digantikan oleh tatapan membunuh yang mengintimidasi. "Dari mana kamu mendengar hal seperti itu?" Tak gentar sedikit pun, sang pemuda mengeluarkan jurus akting pura-pura kaget andalannya. Masa kalian tidak tahu? Berita ini kan sudah menyebar luas di luar sana."
Omong kosong itu sukses memukul telak pertahanan mental sang pendeta. Dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kepanikannya, tapi batinnya menjerit kalut. Tidak mungkin, karena tidak ingin rahasia kelam ini bocor lebih jauh dan memicu keributan di depan pasukannya sendiri, dia langsung menunjuk pemuda itu dan memberikan titah tegas. Cepat, bawa dia pergi dari sini. Jaga dia baik-baik. Besok pagi, aku sendiri yang akan memeriksa identitasnya. Begitu dikurung di dalam ruangan interogasi, pemuda itu langsung menyuruh asisten virtualnya mengeluarkan boneka pengganti. Melihat gelagat tuan rumahnya yang mau berulah lagi, sistem kecil itu tampak kebingungan. Sang jagoan kita mendengus pelan dan mengejek AI-nya tersebut. Dasar bodoh! Tadi kan aku sudah memancingnya dengan bilang kalau berita soal gadis yang disegel itu sudah tersebar luas. Pendeta Agung pasti akan pergi ke sana untuk memastikannya. Kita tinggal ikuti saja dia diam-diam. Biarkan boneka ini pura-pura tidur di sini. Setelah memposisikan boneka pancingannya, dia langsung memberikan komando eksekusi. Dauding, teleportasi, pindahkan tubuh Aslipu ke dekat pendeta Agung sekarang juga. Detik berikutnya, dia sudah berpindah tempat tanpa jejak. Sang pemuda benar-benar kagum pada tingkat kecerdasannya sendiri. Tebakannya ternyata benar 100%. Di luar sana, pendeta Agung tampak diam-diam menyelinap keluar dari area pemukiman suku. Menyadari mereka butuh penyamaran ekstra untuk membuntuti, jagoan kita langsung bertanya pada sistemnya. Downing, apakah kamu punya jubah tembus pandang? Asisten virtualnya membalas dengan nada santai. Tentu saja ada, jubah gaib, harganya 500 poin. Mendengar nominal yang sukses menguras kantong itu, sang pemuda langsung memprotes kesal. Mahal banget, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Doding membela diri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ya ampun, kamu kan juga tidak bertanya. Meski dongkol, pemuda itu mencoba menghibur diri. Untung saja, item mahal itu bukan barang sekali pakai. Jadi kalau dipakai berkali-kali untuk misi lain, jatuhnya masih bisa balik modal. Sambil memakai jubah magis tersebut, dia buru-buru memberi aba-aba. Ayo, cepat. Kita ikuti mereka dari dekat. Dari jarak aman yang tak kasat mata, dia melihat langsung bagaimana rombongan pendeta itu berjalan masuk ke dalam area sebuah pohon kuno raksasa. Batang pohon besar itu tampak dipenuhi oleh guratan-guratan keriput yang memancarkan cahaya keperakan misterius. Pemandangan magis itu membuat otak sang pemuda berputar cepat. Dia bergumam penasaran di dalam hati. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan wujud asli Ruan Linzu disegel di dalam pohon ini? Tak lama kemudian, pendeta Agung membuka suaranya dengan nada perlahan dan sangat hati-hati. Linzu, apa kamu sudah bangun? Merespons panggilan tersebut, cahaya pendaran kecil tiba-tiba muncul dari sulur-sulur tanaman raksasa di sekitar mereka. Cahaya itu saling merajut dan berlapis-lapis dengan indah. Sulur-sulur itu mulai bergerak meliuk layaknya ular spiritual, perlahan menghampiri sang pendeta. Tapi, siapa sangka, di tengah pergerakan itu, salah satu sulur malah membelok dan merayap mendekati tempat sang pemuda bersembunyi. Pria itu langsung merutuk panik di dalam hati. Lucu sekali, padahal aku sudah memakai jubah gaib, masa dia masih bisa melihatku? Dia hanya bisa menahan nafas dan menatap tegang saat ranting tanaman rambat itu perlahan mulai merayap naik ke tubuhnya. Situasinya sangat genting. Dia sama sekali tidak boleh mengeluarkan suara sekecil apapun jika tidak mau tamat riwayatnya. Sialan, jurus deteksi ini licik sekali, keluhnya dalam batin. Tepat pada detik-detik menegangkan itu, sesosok bayangan yang luar biasa cantik perlahan mulai terbentuk menjadi padat di hadapan rombongan pendeta. Kulit wanita itu memancarkan kilau hijau kebiruan yang nyaris transparan namun sangat memikat. Menatap tamu tak diundangnya dengan pandangan menusuk, Ruan Linzu langsung bertanya dengan nada ketus. Ada urusan apa kamu mencariku? Dilanda kepanikan karena merasa rahasia terbesarnya bocor, pendeta Agung mengabaikan sapaan sinis tersebut. Dia buru-buru menyatukan jari-jarinya untuk memeriksa kondisi segel pengekang. Melihat tingkah gelisah itu, Linzu malah mencibir angkuh. Tenang saja, segel buatanmu itu masih sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Mendengar konfirmasi langsung dari mulut sang tahanan dan merasakan segelnya utuh, pendeta Agung akhirnya bisa mengembuskan nafas lega. Namun, rasa curiganya belum juga hilang.
Tapi, tempat ini adalah area terlarang. Selain beberapa orang petinggi, tidak ada yang seharusnya tahu rahasia ini. Jangan-jangan ada pengkhianat di dalam suku kita. Gumam sang pendeta curiga. Merespons teori konspirasi itu, Ruan Linzu hanya tersenyum sangat sinis. Kamu tenang saja, karena kalau segelku benar-benar terlepas nanti, orang pertama yang akan kuhabisi adalah kamu. Menyaksikan ancaman mematikan itu dari jarak dekat, asisten kecil di kepala sang pemuda menjadi syok berat. Sistemnya langsung memindai dan menyadari betapa tingginya tingkat kegelapan gadis dari klan Ruan Lin tersebut. Doding melapor dengan nada panik. Tinggal sisa 2 bintang hitam lagi dan dia tidak akan bisa diselamatkan. Bukannya ikutan panik dan mencari jalan kabur, jagoan kita malah menyuruh sistemnya diam. Shh, jangan berisik, kita awasi saja dulu situasinya sampai mereka pergi. Sambil terus mengawasi di balik jubah gaibnya, jiwa petualang pemuda itu justru mendidih. Dia membatin dengan sangat bersemangat. Villain wanita yang sadis begini baru namanya menantang. Di sisi lain, pendeta agung yang ketakutan mendengar ancaman Linzu langsung melangkah mundur beberapa kali. Dia mencoba membela diri dengan cepat. Aku menyegalmu karena terpaksa. Mendengar alasan basi tersebut, Ruan Linzu perlahan menunduk. Wanita mematikan itu menatap sang pendeta di bawahnya dengan pandangan yang teramat sangat meremehkan. Oh, benarkah? Tapi menghabisimu itu murni karena niatku sendiri.